Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman yang soleh dan solihah yang ada di level kelas 6. Apa kabarnya pagi hari ini? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu bahagia, selalu ceria, dan terhindar dari COVID-19 serta mara bahaya yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Nah teman-teman, alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk sama-sama belajar SBDP. Namun sebelum kita mulai belajar, marilah kita awali dengan membaca basmalah dan dilanjutkan dengan doa minta diberikan kemudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yassir wa la tu'assir. Ya Allah, mudahkanlah dan jangan dipersulit. Awali setiap aktivitas kita dengan membaca basmalah, maka insya Allah akan selalu mengiringi langkah kita dan memudahkan setiap aktivitas yang kita lakukan. Nah teman-teman, hari ini kita akan belajar SBDP dengan KD, memahami penampilan tari kreasi daerah dengan submateri pola lantai pada gerakan. Nah teman-teman mungkin sudah sering ya menyaksikan tarian daerah, atau bahkan dari teman-teman sudah ada yang pernah membawakan atau menampilkan tarian kreasi daerah. Wow, amazing. Nah, Indonesia adalah negara yang sangat kaya dengan ragam budayanya, dan di setiap daerah pasti memiliki kekhasan budaya termasuk dengan tariannya. Nah, teman-teman, seorang penari yang membawakan sebuah tarian biasanya dia akan menampilkan tarian dengan berbagai formasi. Nah, itu yang disebut dengan pola lantai. Jadi, bentuk garis yang dilalui atau dilewati oleh seorang penari ketika melakukan tarian atau menampilkan gerakan itu disebut dengan pola lantai. Begitu juga sebaliknya, bentuk garis yang dibuat oleh sekelompok penari saat melakukan gerakan tari itu disebut dengan pola lantai. Jadi, pola lantai adalah bentuk garis yang dilalui oleh penari saat melakukan gerakan tarian. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, ada pola dasar dalam pola lantai, dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu pola garis lurus, dan yang kedua yaitu pola garis melengkung. Pola garis lurus ini menimbulkan kesan yang sederhana namun kuat, sedangkan pola garis melengkung menimbulkan kesan yang lembut namun lemah. Nah, dari pola garis lurus ini bisa dikembangkan menjadi pola lantai yang lainnya, seperti pola garis horizontal, pola garis vertikal atau lurus ke depan, pola garis segitiga, segi 4 maupun segi 5. Sedangkan pola garis melengkung juga bisa dikembangkan menjadi pola lantai yang lainnya, seperti lingkaran, kemudian setengah lingkaran ke dalam, setengah lingkaran keluar, atau seperti angka 8. Tarian tersebut adalah tari saman yang berasal dari daerah Aceh. Nampak bahwa sekelompok penari membawakan tari saman dengan pola lantai, yaitu pola garis lurus. Wah, nampak indah sekali ya tarian yang dibawakan. Tarian yang berikutnya yaitu berasal dari daerah Lampung yang bernama tari Sigah Pengunten. Pola lantai yang terbentuk dalam tarian tersebut yaitu pola lantai garis lurus yang dikembangkan menjadi garis zigzag atau menyerupai seperti bentuk segitiga. Yang selanjutnya yaitu tari kecak yang berasal dari daerah Bali. Tampak bahwa para penari menari dengan menggunakan pola lantai berbentuk garis melengkung. Nah, itulah contoh pola lantai dalam beberapa tarian yang ada di Indonesia. Nah, teman-teman, ada beberapa hal yang mendukung keindahan pola lantai. Ada 5. Yang pertama, bentuk pola lantai. Jadi bentuk pola lantai harus disesuaikan dengan tarian yang akan dibawakan. Kemudian yang kedua, maksud dari pola lantai. Jadi pola lantai yang akan dipakai itu harus disesuaikan dengan maksud dari tarian tersebut. Kemudian yang ketiga, kesesuaian bentuk pola lantai dengan jumlah penari. Biasanya semakin banyak jumlah penari, maka akan memungkinkan jumlah pola lantainya juga semakin banyak. Kemudian yang keempat, kesesuaian pola lantai dengan ruangan, ya. Jadi pola lantai yang akan dipakai itu disesuaikan dengan ruangannya, ya. Ruangan itu biasanya kalau dalam
pertunjukan itu disebut dengan panggung. Bentuknya ada yang proscenium, pendopo, atau lapangan. Kemudian yang terakhir, yang kelima, kesesuaian bentuk pola lantai dengan gerakan. Nah teman-teman, dari pembelajaran SBDP kita hari ini ada pelajaran atau hikmah atau ukhrawi yang bisa kita ambil, bahwa pola lantai yang dihasilkan oleh penari itu tentu tidak terlepas dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Nah, karunia-Nya itu berupa kesehatan seluruh anggota tubuh sehingga penari tersebut bisa menampilkan tarian dengan indah. Oleh sebab itu sudah sepatutnya kita bersyukur atas nikmat kesehatan yang telah diberikan oleh Allah. Nah, seorang muslim juga akan terlihat sangat indah tatkala dia menghiasi dirinya dengan akhlak yang terpuji atau akhlak yang mulia. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-Qalam ayat 4 yang berbunyi, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi sudah sepatutnya ketika kita ingin selamat dunia dan akhirat, ya kita harus mencontoh Nabi Muhammad SAW. Ya kita perbaiki akhlak kita dengan mencontoh Nabi Muhammad SAW. Yuk supaya kita terlihat lebih indah, kita hiasi diri kita dengan akhlak yang mulia. Ya, teman-teman, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Untuk persiapan PTS, silakan teman-teman kerjakan latihan soal yang ada dalam modul ya. Modul pembelajaran SBDP ada dalam halaman 53 sampai 62. Semangat untuk mengerjakan latihan. See you next time. Ustazah mohon maaf apabila ada kesalahan, dan kepada Allah Ustazah mohon ampun. Biqauli astagfirullahaladzim. Marilah kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan mengucap alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Ustazah akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.